Kembali lagi bersama channel Pangeran Startup dalam program Jejak Langkah. Kali ini kita akan membahas sejarah terbentuknya Kabupaten Toraja Utara. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut tentang sejarah Kabupaten Toraja Utara, mari kita akan membahas dulu sejarah orang Toraja. Nah, buku ini dicatat dan dirangkum beberapa tokoh Toraja, yakni Bapak almarhum M.T. Alorerung, Cornelius T. Parasa, dan M.A. Londongallo, serta S.L. Bandaso, J.K. Alorerung, Puang Atto S.R. Sampetoding, dan Puang Anar S.R. Sampetoding, serta Kolonel S. Lintin dan Kolonel Purnawirawan Haji Gustaf Rampo, serta J. Kendenan dan L. Sombolinggi. Nah, beberapa catatan yang telah beliau rangkum sejak tahun 2000. Buku ini saya akan bacakan tentang sejarah orang Toraja. Tampaknya orang Toraja ini dalam menjalani kehidupan tetap berpedoman dan teguh pada tradisi mereka. Sejak mendiami daerah di wilayah utara Sulawesi Selatan, perkembangan budaya Toraja mulai sejak munculnya Tandilino yang bergelar Tobanua Puang atau Ampu Lembangna. Sebagai pemimpin tertinggi di zaman itu, ia membagi 40 aruan atau patang pulo tomak parenta atau 40 pemimpin pada saat itu. Lalu kemudian to Lepongan Bulan to di Pamatarikalo, mungkin Toraja dahulu kala ya. 2 atau 3 generasi kemudian muncullah Tomanurung Tamborolangi. Sebagai orang yang turun dari langit atau kayangan, digelar Tomanurung Tamborolangi, kehadirannya sangat berkenan dan dapat memimpin masyarakat pada saat itu, sangat bijaksana dan berpengetahuan luas terutama tentang bercocok tanam, yang terjadi sekitar permulaan abad ke-13 Masehi. Nama Toraja adalah sebutan bagi penduduk yang mendiami daerah di bagian tengah Sulawesi dan bagian utara Sulawesi Selatan. Kebiasaan orang Toraja menyebutnya, bahkan di Tanah Luwu dan daerah Bugis, menyebut orang Toraja sebagai orang yang berasal dari pegunungan sebelah barat. Daerahnya diberi nama Toriaja atau bahasa Luwu berarti orang dari atas. Nah, mungkin itulah dari beberapa sumber yang kami kutip bahwa itulah pengertian dari Toraja. Nah, sedangkan kita lihat dari para ahli antropologi menempatkan suku Toraja, Batak, Dayak ke dalam suatu golongan ras disebut Proto Melayu. Menurut leluhur orang-orang yang berasal dari Dongson Anam Indochina yang menuju Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi dengan menggunakan perahu sebagai alat transportasinya pada saat itu. Lalu kemudian dalam mitos orang Toraja dikatakan bahwa leluhur mereka berasal dari arah selatan dengan berlayar dari laut, selanjutnya menyusuri Sungai Sakdan, kemudian mendarat di atau berlabuh di daerah Endrekang. Nah, lalu kemudian mereka menuju arah utara, kemudian berkumpul dan menetap pertama kalinya di daerah Kotu Bambapuang. Nah, daerah inilah merupakan pusat kebudayaan orang Toraja dahulu kala, yaitu di daerah Bambapuang, lalu kemudian menuju ke salah satu wilayah Sangala. Nah, kemudian di dalam buku ini juga menulis tentang Belanda menguasai kerajaan Goa dan Tarlo, kerajaan Supa dan kerajaan Luwu. Ternyata Toraja juga pernah dikuasai oleh Belanda ternyata. Kemudian tentara kolonial memperluas kekuasaannya ke daerah utara selatan. Mereka disambut perang oleh Pong Tiku, Wak Bombing, Wak Saruran, dan Pong Simpin. Lalu kemudian Pong Tiku menyerah pada bulan Maret 1907. Pemerintah kolonial Belanda menjadikan daerah Makale dan Merantepau menjadi satu daerah Orde of the Ling setelah berdirinya Negara Republik Indonesia. Maka daerah ini berubah nama menjadi Kabupaten Tanah Toraja. Nah, kemudian kita lanjut membahas tentang sejarah terbentuknya Kabupaten Toraja Utara.
Nah, ternyata sejarah terbentuknya Kabupaten Toraja Utara ini cukup panjang, dan ada beberapa nama yang cukup memberikan perhatian khusus dan memperjuangkan terjadinya pemekaran pada saat itu. Mulai dari aspirasi awal pembentukan Kabupaten Toraja Utara diwacanakan pertama kali oleh KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia, di mana pengurus KNPI Kecamatan Merantepao dipercaya untuk mengundang dan memimpin pertemuan dimaksud. Undangan ditandatangani oleh Ketua Antonius Sampitoding bersama Sekretaris Mikael Tonapa, dan pertemuan berhasil diselenggarakan pada tanggal 4 April 2001 di Gedung Pemuda Rantepao. Dalam rangka membahas pertemuan untuk diskusi, pokok pikiran disampaikan oleh Dotrandes Habel Pongsi Bidang, yang dimana beliau mewakili DPD 2 KNPI Tanah Toraja. Fungsionaris KNPI yang diikuti mengambil peran aktif di dalam acara diskusi dengan tokoh masyarakat tersebut adalah Dotrandes A. P. Popang, Dr. Hendrik Kalaktimang, PS Pangalo, Agustinus MK Parubak. Mungkin kalau saya sebut satu persatu nama dalam video ini tidak cukup ya, jadi kita singkat saja ada beberapa nama yang tertera dalam sejarah terbentuknya Kabupaten Toraja Utara. Nah, kemudian kita langsung melangkah ke daftar-daftar nama bupati yang pernah menjabat di Toraja Utara. Yang pertama adalah Dotrandes C.S. Dalipang, yang dimana beliau menjabat di tahun 2008 sampai tahun 2010. Kemudian disusul oleh Dotrandes Haji Tautoto Tanaranggina Sarungalo, yang dimana menjabat di tahun 2010 sampai dengan 2011. Kemudian ada Frederick, beliau ini sudah almarhum ya, Frederick Bati Soring dengan Frederick Buntang Rombelayuk di tahun 2011 dan 2016. Disusul kemudian Dotrandes Kalatiku Paimbonan dengan Yosia Rinto Kadang. Kemudian sepertinya Amson Padolo ini PLT pada saat itu di tahun 2020. Kemudian di saat ini di tahun 2021 sampai 2026 Yohanes Basang dan Frederick Victor Palimbong. Nah, mungkin itu dulu video penjelasan mengenai sejarah terbentuknya Kabupaten Toraja Utara, yang dimana ternyata menyita waktu dan mulai ternyata di tahun 2001 sampai tahun 2008 resmi dinyatakan sebagai Kabupaten Toraja Utara dan pecah dari Kabupaten Tanah Toraja. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang menjadi doa-doa dan dukungan Anda terhadap channel saya ini bisa membuat saya semangat terus berkarya dalam berbagai karya konten kreator yang saya upload di video saya ini. Berbagai macam informasi baik dari sejarah, informasi seputar usaha, profil para pengusaha dan tokoh yang ada di Sulawesi Selatan dan di Indonesia. Saya mendoakan Anda semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salamat kita pada salamat, kurre sumanga, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Nah, saat ini kita menuju ke arah Sangala. Nah, inilah situasi jalan di Poros Makale ya. Nah, kondisinya cukup bersih dan tertata rapi. Nah, kalau ini jalan simpang untuk menuju ke daerah Tarangko. Nah, ini mungkin di depan kantor Departemen Agama ya, yang ada di Makale. Nah, ini Pertamina. Di depan sana kita akan menuju ke salah satu kecamatan di Tanah Toraja, yakni Kecamatan Sangala. Nah, ternyata di Kecamatan Sangala sendiri sudah terbagi beberapa kecamatan ya, 3 kalau tidak salah. Sangala Utara, Sangala Induk, dan Sangala Selatan.